Kita tadi kembali kepada hadis Nabi tadi. Nabi mengatakan as-salat mi'rajul mu'min. Salat adalah mi'rajnya orang beriman, terbangnya orang beriman. Artinya seharusnya pelaksanaan salat yang kita kerjakan bisa menjadikan sebagai sarana kita untuk benar-benar terbang menuju Allah. Karena as-salat munajat Rabbah, salat adalah munajat kepada Allah. Makanya disebutkan kalau kita ingin berbicara kepada Allah maka berdoa. Dan paling afdolnya doa adalah as-salat. Bahkan secara bahasa itu as-salat bermakna doa. Salat itu maknanya doa. Kalau kita perhatikan dari awal sampai akhir dipenuhi dengan doa-doa ya. Bahkan termasuk rukun dari salat ketika membaca Al-Fatihah. Di sana ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan kata ulama batas minimal kalau kita tidak bisa khusyuk dari awal salat hingga akhir salat, minimal dalam 3 tempat kita bisa khusyuk. Pertama, ketika kita membaca doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Satu. Yang kedua, hendaknya kita khusyuk ketika kita membaca kalimat di surat Al-Fatihah tadi dalam ayat iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Adapun yang ketiga, ketika kita membaca salam kepada Nabi Muhammad di tahiyat terakhir, assalamu alayka ayuhan nabi. Bahkan inilah percakapan langsung antara Allah dengan Nabi Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi, salam sejahtera bagimu wahai Nabi Muhammad. Itu ucapannya Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau bisa kita bayangkan dan kita maknai, kita pahami artinya. Kadang-kadang kita ini kurang begitu ghirah untuk benar-benar bisa memahami segala bacaan dalam salat kita. Tapi dulu kalau kita masih muda mungkin, atau teman-teman yang seumuran dengan saya, ketika mungkin mendownload lagu-lagu Arab kan, lagu-lagu Barat kan, kadang-kadang supaya bisa memahami cari artinya di Google. Kenapa? Ketika nyanyi supaya lebih menghayati, dicari sampai malam kadang-kadang. Tapi tidak pernah tergugah dalam diri kita untuk benar-benar bisa memahami apa bacaan yang dalam salat yang mestinya harus kita pahami. Kita kadang-kadang tidak pernah berpikir seperti itu. Seakan-akan salat hanya sebagai rutinitas saja, tanpa ada keinginan untuk bisa menikmati salat kita. Makanya ketika Nabi Muhammad melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj itu, beliau ketika setelah berjumpa dengan Allah kemudian mendapatkan singkatnya cerita, beliau mendapatkan yang awalnya 50 waktu sholat lalu diskon hingga sampai 5 sholat. Itu beliau sebenarnya tidak ingin turun lagi, sudah ingin bersama dengan Allah sebenarnya. Bagaimana tidak ingin bersama-sama Allah? Sebuah kenikmatan. Ya kan, seorang kekasih kan pasti kan ingin berlama-lama dengan kekasihnya. Dia yang pernah pengalaman malam pertama gimana? Baru guling sudah dengar azan subuh, langsung lalu ngomong gini, kok sudah ada baru tidur? Tidak, karena sampai tidurnya sama kekasihnya, sama istri juga, tidurnya sama macan. Berasa lama sejam. Ketika Nabi Muhammad merasakan keinginan untuk turun kembali ke bumi, Allah sudah mengetahui itu. Muhammad singkat cerita, aku akan berikan yang mana dengan pemberian ini kau akan merasakan lezatnya perjumpaan seperti sekarang ini kau bertemu dengan aku.
yaitu sholat lima waktu tadi. Yang tadi sebut dalam hadis, as-sholat mi'rajul mu'min, sholat itu mi'rajnya orang beriman. Namun kembali lagi, kenapa kok kita tidak bisa merasakan benar-benar fly seperti mereka, para anbiya, para aulia, bahkan para sahabat Nabi? Ini pertanyaan besar. Kenapa kita tidak bisa menikmati sholat sebagaimana mereka? Apa sholat yang dikatakan Nabi sebagai mi'raj orang beriman ini memang tidak berefek kepada kita? Tentu tidak. Artinya, kalau kita orang beriman, seharusnya sholat ini menjadikan media kita untuk kita bisa fly kepada Allah. Berarti yang salah bukan hadis Nabi-nya, yang salah pelaksanaan kita dalam melaksanakan sholat. Kita kadang-kadang memandang begini. Kita kadang-kadang memandang syariat agama ini sesuatu yang memberatkan kita, sehingga terbentuk dalam pola pikir kita syariat agama ini sesuatu yang berat dan ini harus dikerjakan karena wajib. Akhirnya apa? Kita berusaha untuk segera menunaikan itu syariat sehingga agar tidak ada beban dalam hati kita. Dampaknya kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya sholat. Iya kan? Kalau Anda merasa ini kewajiban sehingga menjadi beban, akhirnya Anda ketika melaksanakan tidak bisa menikmati. Justru Anda akan merasakan tenang ketika selesai sholat. Kan banyak kan di antara kita mungkin sering ngomong, alhamdulillah ya sudah sholat tenang kita sudah. Iya kan? Pernah dia ngomong gitu ya? Terus berjalan kemana-mana, terus berhenti di masjid, sholat dulu, lalu ngomong ke mana? Nah, dia jalan lagi, kita selesai sholat, sudah tenang. Jadi ketenangan kita rasakan ketika selesai sholat. Seharusnya tidak demikian. Seharusnya ketenangan itu kita dapatkan ketika sholat. Lalu kenapa kita persenjataan kok selesai sholat? Karena kita menganggap lagi itu beban. Lalu bagaimana caranya? Ya harus dirubah pola pikir kita. Seperti kita yang punya kendaraan. Kita yang punya kendaraan, walaupun kita paham sebelum kita beli kendaraan, kita yakin kalau kita punya kendaraan. Kalau orang Jawa bilangnya sepeda motor, di sini kendaraannya. Sama. Tapi banyak mereka punya kendaraan. Naik apa? Naik kendaraan. Kalau motor itu roda 4, kalau kendaraan roda 2 ya. Jujur ya? Kendaraan masih sudah paham sedikit-sedikit. Sebelum pian beli kendaraan, walaupun pian paham, kalau ulun beli kendaraan itu harus beli bensin, dan itu sebuah keharusan. Tapi pian tidak pernah merasa ketika pian berhenti di pom bensin, pian merasa berat. Pernah nggak pian habis beli bensin langsung pian lari sebagai bayar? Ya. Pian dengan sukarela membayar uang untuk beli bensin. Bahkan di antara kita lebih-lebih, apalagi anak muda, tidak hanya beli bensin karena supaya dia ingin menginginkan kendaraannya bagus, pembakaran bahan bakarnya bagus, bahkan dia bikin ramah turbo yang oktannya 92, semakin bagus untuk pembakaran motornya. Kenapa tidak merasa berat? Karena dia yakin dengan membeli bensin yang lebih bagus, maka bagus juga buat kendaraannya. Kalau bagus kendaraannya, maka ulun akan nyaman dengan kendaraan. Bahkan lebih dari itu, anak-anak muda kita kadang-kadang beli motornya cuma 20 juta, tapi dia pergi ke bengkel modifikasi, dihabiskan uang bahkan lebih mahal daripada harga motornya. Beli motor 20 juta, modifikasinya habis 30 juta. Dan dia mengeluarkannya dengan senyum, bahkan dengan menikmati. Bahkan kalau temannya punya modifikasi yang dia tidak punya, dia merasa tersaingi. Akhirnya dia juga merubah motornya.
lagi dia memahami ini sebagai hobi. Kalau sudah hobi, jangan ngomong. Orang itu kalau sudah hobi, sudah mencintai, nggak akan bisa kita nilai dengan akal, nggak akan bisa kita nilai. Mana orang cinta? Kadang-kadang kita yang melihat orang yang sedang kasmaran dalam perasaan cintanya. Kadang kita lihat kasihnya mungkin biasa menurut kita, tapi orang itu kasihnya sangat cinta. Makanya ada peribahasa, kalau sudah cinta, gula Jawa rasanya coklat. Kenapa? Bukan karena gula Jawanya, karena yang memberi kekasihnya berubah rasanya. Begitulah Rasulullah SAW. Beliau memandang sholat tidak hanya sebagai kewajiban, bahkan lebih dari itu beliau memandang sholat sebagai hobinya beliau. Makanya orang kalau sudah hobi, orang kalau sudah hobinya, walaupun berjam-jam gak akan merasa capek, iya gitu. Anak-anak kita yang hobinya main PS, suka main PS. Kadang-kadang dari pagi sampai sore gak makan, gak sholat, gak tidur, kuat. Kalau kita sudah hari Ahad ya, liburan hari Ahad sewa PS, dari pagi kita orang tua nyari bingung kemana, ternyata ada tempat persewaan PS. Gak makan, ada apa? Kenapa? Sedang menjalankan hobinya. Karena itu jangan heran kenapa Nabi Muhammad ketika dalam salat beliau bengkak kakinya sampai Sayyidah Aisyah menangis karena melihat begitu lamanya Rasul sholat. Kenapa beliau gak rasanya capek bahkan rasanya sakit? Karena sedang melaksanakan hobinya. Makanya Nabi itu beliau kalau sudah ingin hiburan, bukan memanggil tukang nyanyi, bukan mendengar musik seperti kita. Nabi itu kalau ingin mendapatkan hiburan, beliau memanggil Bilal sebagai pengantinnya Nabi. Arehna ya Bilal, hibur kami Bilal. Maksudnya disuruh ada Nabi ini hobinya sholat. Wajubilat qurratu aini fi shalah, dijadikan daripada cahaya mataku, kesenanganku adalah sholat. Makanya sampai bengkak kakinya, Sayyidah Aisyah menangis karena gak tega, beliau menikmati. Sayyidina Utsman bin Affan dalam satu malam 2 rakaat khatamkan Al-Quran, beliau menikmati. Kalau menikmati, hobinya gimana? Kemudian sering kita mendengar manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, begitu juga Syekh Abu Bakar bin Salim, turunan Nabi Muhammad yang ke-16, Syekh Abu Bakar bin Salim. Dalam manaqibnya beliau di akhir umurnya selama 40 tahun beliau gunakan wudu Isya untuk sholat subuh dan sholat Isyanya di awal waktu. Semalam suntuk ibadah, enggak capek, sudah jadi hobinya, enggak bisa dipikir. Jangan biar enggak masuk akal. Kenapa kalau masalah ibadah dan mau enggak masuk akal? Tapi ketika orang-orang yang berlari-lari, ketika main bola 2 jam enggak berhenti, itu enggak capek. Orang kalau sudah hobi repot, Pak. Orang kalau sudah hobinya, dia jangan menyalahkan. Walaupun dia salah, dia enggak akan direken, enggak akan dihiraukan sama mereka. Lihat anak-anak muda kita yang sudah cinta sekali sama motornya, sampai kemana-mana touring. Apalagi sekarang ada sangka baik, sangka baik dari mana? Bisa di mata pulang, di mana pulang-pulang nyaman karena sudah jadi hobinya. Sholat akan bisa menjadikan sebagai media untuk kita mengenal sebagaimana Muhammad pernah bilang. Kalau kita benar-benar bisa memahami tidak hanya kewajiban, bahkan kita harus yakin sholat adalah kebutuhan. Kita harus yakin kalau kita nggak sholat kita akan hidupnya hancur, kacau, balau. Sebagaimana kita yakin kalau kita nggak ikuti buku petunjuk daripada pabrik motor yang kita beli, kalau kita nggak ganti oli selama 2 bulan, kalau kita nggak beli bensin akan rusak motor kita juga harus yakin seperti itu. Kalau kita nggak sholat, kalau kita nggak zakat, kalau kita nggak punya wudu,
Kadang-kadang kita ini memahami syariat tidak sebesar yakinnya kita ketika kita yakin sama dokter. Kadang-kadang kita ini berobat ke dokter kan, suruh berbalik, berbalik di kasur. Lalu kita tahu kita akan disuntik dan suntik itu sakit, tapi kita pasrah. Padahal dokternya itu badannya lebih kecil dari kita lebih besar. Tapi kita sabar, walaupun sakit disuntik kita terima. Kenapa? Karena kita baik sangka sama dokter. Suntikan yang sakit itu sebenarnya tujuan untuk membuat kita baik, membuat kita sehat. Bahkan kadang-kadang kita dikasih resep sama dokter, bahkan harganya mungkin sangat mahal untuk ukuran kita. Ada yang ratusan ribu, bahkan jutaan. Tapi kadang-kadang kita seringkali rela membelinya. Kenapa? Karena kita yakin obat yang diberi oleh dokter itu akan membuat penyakit kita sembuh. Dan kita tidak yakin dengan hadis Nabi Muhammad, dawu mardoku bisodaqah, obati orang sakitmu dengan sedekah. Tapi kalau Nabi ngasih resep gak diamalkan. Kalau dokter ngasih resep bahkan sampai ratusan juta, sampai operasi ke luar negeri untuk angkat tumornya, dia keluar. Tapi untuk bersedekah, cari yang paling kecil. Kalau Jumat itu pas kaleng lewat, dia bikin yang paling kecil nilainya. Ada satu kisah, Al-Habib Husain bin Muhammad bin Thahir Al-Haddad. Beliau sezaman dengan Presiden Soekarno, zamannya beliau. Beliau termasuk orang yang wali. Suatu ketika beliau pernah didatangi oleh satu orang, yang mana orang ini orang kaya, sudah keliling-keliling berobat gak sembuh-sembuh. Akhirnya sowan sama Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad. Dia sudah putus asa ya. Biasanya kan gitu ya, kalau sudah dokter tidak mampu larinya ke tuan guru. Habaib sih. Habib, dulu sudah berobat kemana-mana, belum sembuh-sembuh. Tolong kami bantu dulu. Oke, ya sudah. Ayo sekarang keluarkan uangnya 10 juta. Kalau kalian keluarkan, insya Allah sembuh penyakitnya. Mungkin 10 juta. Padahal dia berobat sudah habis 1 juta loh. Dia berobat keliling ke luar negeri sudah habis 1 juta. Dia nggak merasa berat kita untuk sedekah. Tidak bisa dikurangi 5 juta, kali berapa? Ada 10 juta. Jadi perlu pikir-pikir dulu, ulang lagi, berobat lagi, dan berobatnya habis lebih besar daripada 10 juta yang sudah diminta sama Habib tadi. Dan saya lagi datang lagi ke Habib, sekarang saya mau keluarkan 10 juta. Oh sekarang naik sudah 20 juta. Maksud itu nyatakan ini kita kadang-kadang yakin dengan dokter daripada yakin dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi sudah menyebutkan al-wudu silahul mu'min, wudu itu senjatanya orang beriman. Tapi kadang-kadang kita enggak untuk jawab wudu, sehingga ketika ada virus corona takut semua. Dan yakin, kita harus yakin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita baca selawat dulu ya. Ini selawat perjuangan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.
terbang, mulai merasakan kenikmatan. Karena itu sering kita mendengar kenapa ketika sahabat Ali bin Abi Thalib ketika beliau terkena panah, jika mau dicabut kesakitan beliau mengatakan nanti cabutlah ketika aku sholat. Ketika sholat tidak merasakan sakit dicabut. Ketika selesai sholat beliau bertanya, kenapa tidak dicabut tadi waktu belum sholat? Sambil memegang panah sahabat yang dari menarik, sudah belum cabut tadi dan tidak merasakan sakit. Sudah jadi hobinya Allah. Dan memang itu dulu pernah baca buku psikologi sholat. Di otak kita itu ada yang namanya zat endorfin. Endorfin namanya zat endorfin. Zat ini seperti seperti ekstasi, membuat ketenangan bagi yang makainya. Dan zat ini akan keluar kalau orang tersebut bisa mencapai tingkat konsentrasi 100%. Ini zat akan keluar. Jadi ini merupakan jawaban secara ilmiah sebenarnya kenapa Rasulullah gak capek, kenapa Sayyidina Ali gak merasakan sakit, kenapa para sahabat begitu nikmat sholat sepanjang malam, kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abu Bakar bin Salim dan para aulia itu begitu lama mereka ibadah gak merasakan capek, karena ketika mereka ibadah mereka khusyuk dan saat itu keluar. Kalau sudah keluar, sudah selesai jumpa sama yang lain, merasakan kenikmatan. Karena itu, kalau kita perhatikan di adzan subuh itu ada tambahan yang lain daripada adzan yang lain. Dan kalimat tambahan di adzan subuh sebenarnya bunyinya dari adzan subuh itu kan ada tambahan adzan bunyinya kita kita bangun subuh kan? Nah, as-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Kalau kita pahami secara sederhana, ya anak kecil memang yakin dengan namanya sholat pasti lebih baik daripada itu. Tidak perlu nalar panjang itu. Tapi tidak sebatas di situ. Kalau sebatas di situ terlalu ibarat tahu tuh dangkal. Tidak. Ada makna yang lebih dalam dari situ. Jadi jangan kita bandingkan sholat dengan tidur dalam sisi ibadahnya, jangan. Kalau dalam sisi ibadahnya jangan tidur yang bukan ibadah, bahkan ibadah yang lain kalah dengan sholat. Tapi kita harus memandangnya dari sisi fungsi tidurnya. Itu kan fungsinya untuk menyegarkan tubuh, ya ibarat HP dicas. Jadi sebenarnya sholat ini juga bisa untuk mengecas daripada diri kita. Gimana memahami? Kadang-kadang berapa banyak di antara kita walaupun tidur tapi bangunnya bukan segar, malah bawaannya lemes, bahkan sumpah. Apalagi kalau tidurnya setelah asar, kayak orang gila, iya kan? Jadi kalau tidur setelah asar, habis asar siang sore, itu bangunnya seperti orang bingung gitu. Memang dilarang sebenarnya. Sampai 40 hari dalam sebuah hadis disebutnya, sampai 40 hari tidur setelah asar bisa jadi gila. Artinya tidur itu tidak selamanya akan membuat kita setelah bangun menjadi lebih segar, Pak. Tidak. Bukti yang lain juga, kadang-kadang walaupun kita tidur nyenyak sekalipun, anggaplah kita tidur nyenyak. Terus dalam nyenyaknya tidur kita, lalu kita mungkin ada bisul di tangan kita, terus kawan kita memegang itu bisul bahkan menekannya, mungkin kita bisa bangun gitu. Iya kan? Bangun gitu. Kenapa? Merasakan sakit karena bisul yang kita punya ditekan sama kawan kita. Tapi ketika orang bisa melaksanakan sholat dengan baik, atau yang dalam bahasa kita bisa khusyuk, jangankan bisul tadi kan, panah dicabut gak terasa, gak kuring semalaman, nyaman, bahkan lebih seger. Jadi ternyata sholat ketika dijalankan dengan benar bisa mengalahkan fungsi tidur. Itu maksudnya as-salatu khairun minan naum. Dan banyak makna-makna yang lain. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sampai jam berapa ini?
Dulu akan bacakan beberapa kalimat-kalimat daripada orang-orang terdahulu yang mana mereka menikmati sholatnya. Apa kata mereka? Ma ghammani mundu arba'ina sanah illa tulu'ul fajr. Antara mereka, saudara itu namanya Rabi'atul Adawiyah, seorang perempuan yang wali, yang mana beliau menghatamkan di dalam kuburnya. Jadi sebelum meninggal beliau sudah membuat liang lahatnya, lalu beliau hatamkan di dalam kuburnya 6.000 kali hataman Al-Quran. Dan berapa kali? Kuburnya belum dibuatnya. Itu kata beliau, tidak ada yang membuat aku sumpah selama 40 tahun ini kecuali terbitnya fajar. Maksudnya apa? Beliau ini malamnya digunakan untuk ibadah tahajud. Beliau menikmati. Jadi kalau sudah azan subuh itu subuh azan subuh bukan karena nggak mau salat subuh, bukan. Setelah salat subuh kan akhirnya kita punya manusia lagi yang awalnya berjumpa, menikmati perjumpaan dengan Allah, kekasihnya, berjumpa dengan manusia dengan berbagai macam motif politik segala macam. Sumpah beliau. Jadi kalau sudah malam itu senang nikmat, asyik. Kalau sudah mau fajar sumpah. Sungguh jauh ikhlasnya kita sama mereka. Bahkan ada juga di antara mereka yang mengatakan hatta qala ba'dhum in kana ahlul jannah fi mithli ma nahnu fi innahum la fi 'aisyin thayyib. Kata mereka, andai kata jika memang penduduk ahli surga itu merasakan kenikmatan sebagaimana menikmatinya kami dalam sholat kami, maka memang benar-benar mereka di surga itu nikmat. Artinya mereka itu menikmati sholat itu tidak bisa diomongin lagi, saudara. Sampai-sampai orang penduduk surga itu masih dipandang mereka tidak lebih nikmat daripada mereka ketika sholat. Jadi mereka mengatakan kalau andai kata hidup di surga itu kenikmatan yang sama nikmatnya seperti saya ketika sholat, berarti benar di surga itu nikmat. Makanya Nabi mengatakan begini, arba'atun fil jannah khairun minal jannah. Dalam ulun kutip ini hadis di dalam kitab Al-Istiqdad Liyaumil Ma'ad yang disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ketika di sana sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, arba'atun fil jannah khairun minal jannah. Ada 4 di surga yang ternyata 4 hal ini lebih nyaman, lebih enak daripada surganya sendiri. Padahal surga itu sebuah kenikmatan kehidupan. Jadi ya, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu indahnya tidak pernah dipandang oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dibayangkan oleh pikiran kita. Ketika kita menghayal sebuah tempat yang indah dan istimewa, ketahuilah surga masih jauh lebih indah dari yang pernah kita hayalkan. Rumahnya terbuat dari permata, ada sungai madu, sungai susu, bahkan sungai arak. Tapi sungai arak ini sungai khamar khusus bagi orang-orang yang hidupnya tidak pernah minum khamar. Kalau hidupnya pernah mencicipi khamar, di surga tidak dapat. Tidak dapat. Alasan kita sering mendengarkan tentang kehidupan surga begitu istimewa. Tapi kata Nabi ternyata ada 4 hal yang mana di surga itu lebih nikmat, dan yang mana 4 hal itu lebih nikmat daripada surga itu. Dan puncaknya nanti yang akan menjawab pertanyaan tadi, kenapa mereka mengatakan andai kata nikmat dari surga seperti kami menikmati sholat, berarti surga sudah benar nikmat. Nanti jawabannya pernah ini gampang. Yang pertama apa kata Nabi? Al-khulud fil jannah khairun minal jannah. Nabi bersabda, al-khulud fil jannah, kekal selamanya di surga itu lebih nikmat daripada surga. Coba ada deh, jangan ceramah sendiri. Kata Nabi, kekal di surga lebih nikmat daripada surga. Gimana memahaminya? Kalau kita misalnya seperti kasih gambaran, ada kata biasa semua sekarang dapat voucher tinggal di hotel selama sebulan, nyaman gitu? Mana hotel yang paling tinggi sih?
bintang 7 ada di hotel. Bintang 5 ya. Hotel Daftar itu bintang berapa hotel Daftar? Bintang 4 ya. 5 ada ya. Anggaplah di Daftar semua kita. Dapat hotel selama sebulan. Nyaman gitu. Biar gak ada mikirin bersih-bersih rumah, masak-masak, itu gak usah mikirin cuci-cuci piring. Kenapa? Ketika makan tinggal telepon, ya kan? Ketika minum tinggal telepon. Mau badan capek-capek tinggal telepon, minta tukang pijit. Spring mahal, maksudnya paling pakai tiga kulitnya. Biar mungkin hari pertama, kedua, ketiga, biar merasakan fasilitas hotel yang nyaman, enak. Ya, sama, kedua, hari kedua dulu. Tapi biar akan merasakan ketidaknyamanan ketika biar sudah mencapai hari ke-29. Kenapa? Karena akan berpikir jika sehari di hotel, berarti besok lusa harus keluar. Padahal belum keluar dari hotel sudah membayangkan sesuatu yang tidak nyata. Belum keluar di hotel, masih fasilitas hotel, tapi dia sudah punya bayangan, aduh setelah itu keluar. Itulah gambarannya kalau kita di surga hanya ada batas waktunya. Di akhir waktu kita akan merasakan ketidaknyamanan, sumpah, galau. Kenapa? Setelah ini akan keluar, balik lagi ke rumah, ibu-ibu bersih-bersih lagi, cuci piring lagi, cuci baju lagi. Padahal dia belum keluar. Makanya kita di surga itu selama-lamanya, dan selama-lamanya itu lebih nikmat daripada surga. Dipahami ya? Itu yang pertama ya. Al-khulud fil jannah khairun minal jannah. Yang kedua, wa khidmatul malaikah fil jannah khairun minal jannah. Dan pembantu-pembantunya di surga itu para bidadari-bidadari yang cantik cerita. Dan itu lebih nikmat daripada surga. Iya. Kalau kita kasih gambaran lain, misalnya kita hidup di dunia, walaupun kita punya rumah lux seperti rumahnya Haji Juwid, Haji Ciut. Siap. Kemarin acara di rumah sendiri, turun barengi Habib Thohir Al-Kaf, diundang sama sendiri. Masya Allah rumahnya. Misalnya itu rumah kita, amin. Jangan ragu, yang yakin. Allah itu kaya, Pak. Kita harus tunggu semua Allah kasih. Misalnya kita masuk ke rumah yang mewah, dan itu rumah kita. Tapi di rumah itu kita punya pelayan yang kurang ajar misalnya. Kita kepingin kopi, tidak dibuatin kopi. Kita kepingin makan, disuruh ambil sendiri. Kira-kira dia yang punya rumah itu betah di rumah itu? Tidak betah, Pak. Kita pecat, kita ganti pelayan yang lain. Kenapa? Kurang ajar. Walaupun rumahnya nikmat, rumahnya mewah, tapi kalau punya pelayan di rumah itu kurang ajar, membuat kita tidak betah di rumah itu. Iya kan? Walaupun rumah kita mewah, tapi kalau punya istri yang tidak taat sama suami, tidak betah pada rumah kita. Sehebat apa bangunannya. Makanya katanya Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surga. Bukan apa? Bukan bangunannya yang membuat rumah kita jadi surga, karena orang-orang di dalamnya, tak istri-istri orang-orang yang taat kepada beliau. Walaupun dari pohon kurma, dari daun kurma atapnya, tapi karena istrinya yang melayani beliau dengan baik, karena beliau tidak punya pelayan, maka rumahnya sederhana jadi nikmat. Begitulah surga. Walaupun surga itu nikmat, tapi kalau pelayanan bidadarinya nggak baik, ya nggak nyaman. Karena itu Allah siapkan buat kita bidadari yang selalu siap. Kapanpun kita mau jam 2 malam, ya dilayani dia tak. Kalau sama istrinya belum tentu ya, kadang-kadang istrinya capek dan minta besok aja bang, capek sekarang habis dari acara. Ya dia juga harus tahu diri ya. Kalau mau ngajak istrinya kumpul harus tahu diri. Lihat kalau dia kelihatan capek jangan diajak dulu. Paham maksudnya, paham ya? Perang. Tapi bidadari kapanpun kita minta sesuatu dia akan siap. Bahkan ini ingin menggambarkan betapa hebatnya, betapa indahnya bidadari. Ada di antara para salaf itu bermimpi mendengarkan suara bidadari, mendengarkan suaranya aja. Dalam mimpinya dia bermimpi mendengarkan suara bidadari. Lalu kemudian satu waktu pas mimpi bidadari mendengar suara itu, istrinya membangun dia, bangun, itu bangun langsung muntah.
Karena habis mungkin suaranya bidadari, mungkin suaranya istrinya. Jauh. Bayangan indahnya itu baru suara. Kayak dia telepon operator, telepon kan kalau ini suaranya nyaman. Ya. Padahal orang itu mungkin bisa penasaran, suaranya nyaman di mana orangnya cantiknya. Suaranya aja begitu indah. Jadi kata Nabi, wa khidmatul malaikah bil jannah khairun minal jannah. Pelayanan di surga para malaikat lebih nikmat daripada surga. Dan di antara kalau kalian ingin punya banyak bidadari di surga, di antara salah satu maharnya, ketika kalian membersihkan kotoran yang ada di masjid itu sebagai bentuk maharnya. Jadi kalau kalian ada buku misalnya, ada buku jatuh di sini, kadang-kadang kita kan lagi dengerin ceramah aja, baju kadang-kadang tangan kita kan main-main. Lalu kalau kalian ada melihat kotoran baik itu kuku, kotoran cicak, itu kalian ambil, karena itu sebagai maharnya bidadari. Semakin banyak kalian bersihkan masjid, semakin banyak istibiannya. Amin. Dan Nabi, wa khidmatul malaikah fil jannah khairun minal jannah. Jadi karena itu juga sebagai gambaran betapa besarnya orang yang menjaga kebersihan masjid. Jangan main-main, jangan meremehkan orang yang suka bersih-bersih masjid, Pak. Jangan. Pernah kejadian di zaman Nabi itu, Pak. Ada satu orang memang dia tugasnya bersih-bersih masjid. Ada riwayat latihan, ada yang ada riwayat yang bersih-bersihnya. Suatu ketika Nabi datang ke masjid kok tidak pernah melihat orang yang bersih-bersih itu. Berapa hari, 2 hari itu tidak pernah lihat. Lalu beliau tanya sama sahabatnya, Pak. Para sahabat, mana itu si fulan yang biasa bersih-bersih itu mana? Kok tidak pernah kelihatan sekarang? Meninggal sendiri. Meninggal, udah dikabari saya. Maksudnya Nabi, kok dia dikabari atas meninggalnya? Sahabat bilang, Nabi cuma tukang bersih-bersih masjid tadi. Seakan-akan mereka cuma tukang bersih-bersih masjid. Marah Nabi, ayo, antarkan aku di mana kuburnya? Datangkan sama sahabat, beliau langsung datang ke kuburnya dan beliau sholat di atas kuburnya. Ini juga sebagai pembenaran dalil kita boleh sholat kepada orang yang sudah dikubur. Iya. Artinya Nabi sangat menghargai orang yang bersih-bersih masjid sampai disolatkan dengan beliau pun beliau datang. Lalu itu yang bersih-bersih ikhlas, bukan dibayar. Tapi kalau yang dibayar ya lain-lain. Ya kalaupun dibayar janganlah tukang bersih-bersih masjid itu jangan mengharap bayarannya. Yang penting dia bersih-bersih saja. Mau dikasih yang sebentar nggak dikasih juga tetap bersih-bersih, jangan berarti bersih-bersih. Dengan harapan besar pahalanya. Paling banyak istrinya di surga ya para pembersih masjid ini. Asal dia ikhlas. Amin. Itu yang ketiga ya. Yang kedua. Baru kedua. Yang ketiga sekarang. Wajibarul anbiya fil jannah khairun minal jannah. Dan para tetangga nanti di surga para nabi-nabi dan itu lebih nikmat daripada surganya itu sendiri. Kita di dunia misalnya, kita punya tetangga pejabat, kita kan bangga. Di mana rumahnya dia? Oh, rumahnya dulu di sebelahnya rumahnya Pak Wali Muhammad. Dia merasa bangga. Kenapa? Bertetangga dengan orang yang terhormat di dunia. Di mana rumah dia? Urut di belakangnya sekumpul rumahnya. Rumah ulun di jalan komplek yang sama dengan Gunung Judi. Ulun punya rumah di sebelahnya Gunung Bahet misalnya. Kita merasa bangga. Lalu bagaimana bangganya kita nanti di surga kita bertemu dengan para nabi-nabi. Itu kenikmatan mengalahkan nikmatnya surga. Ya gambarannya sama seperti tadi. Walaupun kita punya rumah bagus, pelayanannya juga bagus, tapi kalau kita punya tetangga kurang ajar, setelah kita setiap hari rumah kita dilempari batu misalnya, setiap lewat mobil kita dilempari kaca mobil kita, nyaman nggak kan? Betah nggak di rumah itu? Nggak betah. Kita ingin jual, kita pindah rumah yang lain. Walaupun rumahnya bagus, walaupun pelayanannya bagus, tapi kalau punya tetangga kurang ajar semua sama kita, mana kita betah? Makanya katanya Nabi kalau lihat mobil rumah kata beliau, al-jar qabla dar. Kalau mobil rumah itu perhatikan dulu sama tetangganya dia, baru lihat rumahnya. Karena apa? Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita itu yang pertama tahu tetangga kita, Pak. Kebakaran yang tahu tetangga kita, yang pernah selamat ya.
Kemalingannya tahu tetangga kita. Kalau tetangga kita orang baik, insya Allah nyaman hidupnya kita. Walaupun rumahnya biasa, sudah rumahnya biasa, tetangga itu kurang ajar. Surga para tetangga kita di surga nanti adalah para nabi-nabi. Di depan rumah kita, rumahnya Nabi Muhammad. Sebelah kanan Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Musa, sebuah kenikmatan yang mengalahkan nikmat di surga dari masing-masing. Dan yang terakhir, yang keempat kata beliau, waridullah fil jannah khairun minal jannah. Dan keridhaan Allah di surga itulah puncak kenikmatan daripada surga. Orang yang bisa memandang Allah di surga itu orang-orang yang spesial. Tidak semua. Walaupun semuanya bisa memandang, cuma frekuensi memandangnya lain-lain. Ada yang hanya bisa memandang Nabi setahun sekali, tergantung amalnya di dunia. Ada yang sebulan sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang sehari sekali, ada yang setiap hari, ada yang setiap jam. Dan memandang Allah itu gambaran ridhonya Allah. Maksud di sini ridho di sini berarti kita bisa memandang betapa indahnya Allah Subhanahu wa taala di surga. Kalau kita di dunia betapa memandang ketika kita memandang pelangi, kita memandang makhluk, kita memandang manusia yang bungas, yang sampah, kita memandang indahnya pemandangan, maka nanti kita di surga akan memandang pencipta semua keindahan. Begitu indahnya kita memandang Allah nanti di surga. Karena itu gambarannya apa artinya rumah yang megah, apa artinya pelayanan yang baik, apa arti tetangga yang baik, tapi ketika kita akan berjumpa dengan Allah, Allah menolak kita, apa artinya? Gambarannya seperti kita datang ke istana presiden. Kita kan tentu ketika kita datang ke istana bukan ingin menikmati makanan di istana. Kita datang ke istana bukan untuk menikmati fasilitas istana negara. Kita datang ke istana bukan untuk menikmati semua itu, bukan. Tapi kita datang ke istana untuk berjumpa dengan Pak Presiden. Kan gitu. Walaupun kita ketika di Banjar kita diutus ajudan presiden menjemput kita, fasilitas pesawat jet pribadi, sampai di Bandara Jakarta langsung dijemput masuk ke istana, dikasih makan, dikasih kamar, pelayanannya masya Allah, orang-orangnya baik. Tapi ketika kita ingin menghadap kepada presiden, lalu presiden mengatakan kepada ajudannya, Pak Presiden tidak mau ketemu Bian. Kira-kira Bian kecewa ya? Kalau cuma menikmati makanan di Banjar banyak makanan yang nikmat. Bangunannya Mekah banyak banyak. Kalau kita datang ke istana kan mau ketemu presiden. Begitulah gambaran kita di masuk surga tidak hanya untuk menikmati fasilitas surga saja. Kalau hanya menikmati fasilitas surga, kita nggak ada beda dengan semut-semut yang ada di istana presiden. Itu semut-semut di istana presiden bukan mau berjumpa dengan presiden. Dia ingin menikmati sisa-sisa makanan presiden yang jatuh dari meja makannya presiden. Dan itu ulama, para ulama itu mereka masuk surga bukan ingin menikmati bidadarinya, bukan menikmati makanannya, bangunannya tidak. Untuk menikmati memandang wajah Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Amin. Inilah maknanya. Kenapa tadi disebutkan andai kata kenikmatan surga itu seperti nikmatnya kami merasa di dalam sholat, maka benar-benar surga itu adalah sebuah kenikmatan. Dan memang puncak kenikmatan adalah memandang Allah Subhanahu wa taala, bukan surganya. Alhasil kesimpulannya, mari kita ubah pola pikir kita dalam syariat agama kita ini. Walaupun memang ini kewajiban, tapi kewajiban yang baik. Karena Allah yang paling tahu keadaan kita, maka Allah yang paling tepat untuk kita amalkan daripada perintahnya. Jangan kita yakin dengan dokter mengalahkan yakinnya kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Kita boleh berusaha untuk sembuh dari sakit, tapi jangan kita remehkan wasiat-wasiat dari Nabi. Termasuk dalam membaca sakit, ya, dalam memantau bersedekah, obati orang sakit pun dengan sedekah. Amalkan yakini ini Pak. Dan kalau mau sedekah jangan nanggung, lihat ukuran sakitnya. Lihat sakitnya sakit, misalnya ya, ada orang sakit, kita sama semuanya, ada orang sakit kanker, tapi sedekahnya cuma 100.000. Dia rela mengeluarkan jutaan untuk berobat, tapi sedekah 100.000 ya. Lakukan yang sekalian Pak. Yang sekiranya orang yang kita terima, yang kita berikan sedekah itu dia bahagia. Andai kata walaupun kita nggak ikhlas, misalnya, paling tidak kita bisa membuat dia senang. Membuat senang itu fadilahnya besar. Abdul Ahmad ilallah ibsadus surur. Amal yang paling utama adalah memasukkan rasa senang kepada saudaranya. Makanya ada 2 amalan, 3 amalan yang mana amalan ini pasti diterima semua. Di
Di antaranya selawat. Satu apa lagi? Memasukkan rasa senang kepada saudara. Walaupun kita ketika memberi nggak ikhlas misalnya, tapi karena dia ketika kita beri dia senang. Senangnya itu yang membuat kita disebutkan semua Allah. Amin. Amin. Dan ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ihdina fiman hadait wa 'afina fiman 'afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima 'atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Bersama-sama fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man 'adait wa anta rabbana wa ta'ala balakal hamdu 'ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sallam. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بالصحة والعفو والعافية ورزق الميسرة. أعنا على الصيام، أعنا على القيام، أعنا على تلاوة القرآن ونذكرنا على هذا القدر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.